sini. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Video ini berisikan materi pelajaran yang sangat bermanfaat. Jadi, ditonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi sistem reproduksi pada manusia. Materi ini diberikan di kelas 9. Juga pernah diberikan di SD kelas 6. Dan juga nanti akan diberikan lagi materinya di SMA, yaitu kelas 11. Reproduksi adalah nama lain dari perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada manusia nanti akan meliputi organ sistem reproduksi. Strukturnya seperti apa dan fungsinya seperti apa, itu akan kita pelajari. Terus kita juga akan mempelajari tentang proses fertilisasi atau pembuahan, di mana ovum akan dibuahi oleh sperma. Terus kemudian kita akan mempelajari nanti sistem pembentukan gamet atau gametogenesis. Juga nanti akan dijelaskan tentang menstruasi. Juga akan dijelaskan tentang pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah tentang penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Yuk, mari kita simak. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang kalian harus miliki setelah mempelajari materi ini. Silakan dibaca. Berikutnya adalah tentang pengertian dan tujuan dari reproduksi. Reproduksi atau berkembang biak adalah ciri makhluk hidup yang berarti menciptakan kehidupan atau keturunan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan anak atau turunan agar jenisnya tidak mudah punah atau tetap lestari. Kalau ini adalah tentang reproduksi manusia ya. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, jamur, itu mengalami reproduksi. Kali ini kita bahas tentang manusia dulu ya teman-teman. Itu tujuannya untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah. Reproduksi atau perkembangbiakan yaitu adalah erat kaitannya dengan dua jenis makhluk hidup manusia, ada jantan, ada betina. Jantan atau laki-laki memiliki sperma, betina atau perempuan memiliki ovum. Sperma dihasilkan oleh testis, ovum dihasilkan oleh ovarium. Nanti ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan, sperma dan ovum melebur. Sperma membuahi ovum menjadi zigot. Nanti zigot akan menjadi embrio atau bayi yang akan berkembang dalam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Ya. Lanjut. Ini adalah gamet jantan pada laki-laki yaitu sperma. Spermatozoa. Jumlahnya sangat banyak jutaan yang dihasilkan oleh laki-laki. Sperma, ovum pada laki-laki dan pada perempuan itu akan mulai berkembang atau mulai masa ketika manusia telah mengalami pubertas. Pubertas itu artinya yang perempuan telah menstruasi, yang laki-laki telah mimpi basah. Berarti itu adalah spermanya telah matang. Kalau telah mimpi basah, yang perempuan telah menstruasi, berarti ovumnya itu telah matang sehingga bisa mempunyai keturunan. Ini sperma, bagiannya ada kepala, head,
ada bagian tengahnya, yang lehernya, ada bagian ekornya. Sperma itu bergerak dengan ekornya ya teman-teman. Bentuknya seperti kecebong katanya, tapi ukurannya tidak seperti kecebong. Yaitu ukurannya mikroskopis, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Sperma dihasilkan oleh kelenjar testis pada laki-laki. Ini juga masih sperma bentuknya. Ya. Berikutnya adalah ovum. Ovum atau sel telur adalah suatu sel terbesar dalam tubuh manusia. Ukuran ovum sekitar 0,2 mm dan tertutup dalam folikel telur dari indung telur. Ovum dilingkari oleh zona pellucida dan dilapisi oleh korona radiata. Jumlah oogonium pada wanita berdasarkan umur adalah, oogonium itu adalah sel induknya ya teman-teman dari ovum. Waktu bayi, manusia perempuan itu memiliki oogonium 750.000. Kemudian bertambahnya usia juga semakin berkurang ya teman-teman ya, 439.000. Nanti ketika menopause, itu dimana sudah tidak menstruasi lagi, kepada orang yang sudah lanjut usia, itu sudah hilang oogoniumnya, jadi sudah tidak menstruasi lagi ketika masa menopause. Pause berhenti, berarti tidak haid lagi. Ya, ini ovum yang setiap bulan itu dikeluarkan oleh kaum perempuan ketika kalian itu haid, itu artinya ovumnya tidak dibuahi. Ya, ini ovum. Ukuran ovum itu lebih besar dibandingkan ukuran sperma. Dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah sperma. Gametogenesis atau pembentukan gamet. Di sini ada oogenesis yang kanan, ada spermatogenesis yang kiri. Kalau oogenesis itu adalah pembentukan ovum, terjadi di ovarium. Sedangkan spermatogenesis adalah pembentukan sperma, terjadi di testis. Sel induknya adalah, kalau pembentukan ovum, sel induknya adalah oogonium. Pembentukan sperma, sel induknya adalah spermatogonium, sel induknya. Oogonium dan spermatogonium itu sama-sama mengalami pembelahan. Nanti kita pelajari ya, ada mitosis, ada meiosis. Menjadi, kalau yang ovum menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer menjadi oosit sekunder dan badan polar. Di sini ada secondary oosit. Polar itu badan kutub, dan oosit sekunder nanti akan menjadi ootit, nanti akan menjadi ovum ya, yang telah matang. Sedangkan pada sperma, spermatogonium nanti akan menjadi spermatosit primer, terus mengadakan pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan menjadi spermatozoa. Di sini ada perbedaan teman-teman antara pembentukan ovum dan pembentukan sperma. Lihat yang paling bawah. Kalau pembentukan ovum atau oogenesis itu hanya menghasilkan satu ovum di bagian akhir. Sedangkan pembentukan sperma, spermatogenesis, menghasilkan 4 buah sperma yang fungsional. Artinya 4-4-nya berfungsi. Loh kok ini 4, ini 1 Miss? Ya, yang sperma itu menghasilkan 4-4-nya berfungsi. Sedangkan yang perempuan cuma 1, terus yang 3 kemana? Yang 3 itu menjadi badan polar atau badan kutub. Ya, itu akan terdegenerasi
secara sendirinya di dalam tubuh. Ya, jadi kalau secara ukuran juga lebih besar ovum, tapi jumlahnya dikit. Kalau menghasilkan ovum. Ya, kalau yang pada laki-laki menghasilkan sperma itu menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Ya, jadi 1 dan 4. It's different. Oke. Sekarang kita mempelajari pembelahan sel. Di slide gametogenesis, oogenesis, dan spermatogenesis, tadi saya menyebutkan ada pembelahan mitosis dan meiosis. Sekarang kita pelajari tentang pembelahannya. Ya, pembelahan sel itu dibagi jadi 2. Ada pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Kalau pembelahan langsung itu artinya langsung 1 membelah jadi berapa? Jadi 2 dan seterusnya, tanpa ada tahapan-tahapan atau fase-fase. Sedangkan kalau pembelahan tidak langsung itu nanti ada tahapan-tahapan atau fase-fasenya. Yuk kita lihat perbedaannya. Nih. Kalau pembelahan langsung itu disebutnya amitosis. Contohnya adalah pada pembelahan amuba. Amuba ini adalah makhluk kecil ya, mikroskopis. Bisa dilihat perkembangbiakannya 1 amuba terus membelah jadi 2, 4 dan seterusnya. Itu secara langsung tanpa tahapan-tahapan atau fase-fase ya teman-teman. Yang pembelahan langsung. Kalau yang pembelahan tidak langsung, nanti ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis ini untuk perbanyakan sel. Jadi waktu kita bayi kan kita kecil, semakin besar tubuh kita berarti selnya makin banyak dong. Nah itu ada dari pembelahan mitosis, dari 1 jadi 2 jadi berapa? Jadi 4, 8, 16 dan seterusnya, jadi makin besar kita. Itu untuk apa? Untuk pertumbuhan sel ya, di sel tubuh. Kalau meiosis itu untuk pembentukan sel kelamin atau tadi sel gamet ya, pembentukan sperma sama pembentukan ovum. Itu terjadinya meiosis. Jadi berbeda ya, yang satu di sel tubuh atau somatis, yang satu di sel gamet. Ya, itu atau sel kelamin. Itu perbedaan mitosis dan meiosis. Nanti kita akan pelajari untuk hari ini, materi ini tentang pembelahan dulu. Pembelahan sel. Yuk disimak. Nih, ini adalah gambar pembelahan sel. Ya. Ini dimana kromosom-kromosomnya membelah. Kromosom itu apa? DNA itu apa? Nanti kita pelajari ya teman-teman ya. Ini jadi nanti 1 terus membelah jadi 2 gitu ya. Itu yang warna-warna merah itu adalah kromosom-kromosom. Gambaran ya, gambaran kromosom. Nanti kita lihat ya. Nih, ini kromosom. Kromosom itu yang gambarnya seperti pita yang ungu. Ya, misalkan ini gambarnya adalah seorang manusia. Seorang manusia punya kulit. Nah, di dalam kulit ini ada sel. Di dalam selnya itu ada nukleus atau inti sel. Ini pernah dipelajari kelas 7. Bagian-bagian sel ya. Sel dalamnya ada nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus itu ada kromosom yang ungu. Ya, terus nanti di dalam kromosom dibuka lagi, itu ada apa? Ada kromatin. Nanti dibuka lagi ada DNA. Jadi itu adalah materi-materi genetik ya di dalam tubuh kita. Ini dari kromosom. Ada yang tahu manusia punya berapa jumlah kromosomnya? Manusia punya 23 pasang atau 46 kromosom. Banyak ya itu, dan beda.
jumlah kromosom manusia dengan kucing, dengan nyamuk itu berbeda jumlah kromosomnya. Ya, jadi kromosom ini adalah materi penting untuk pewarisan sifat atau nanti penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya. Ini maksudnya tentang reproduksi juga. Ya, ini kromosom. DNA itu juga materi-materi genetik. Nih, yang seperti ini kromosom. Ada kromosom X, ada kromosom Y. Kromosom X itu manusia perempuan sama laki-laki punya kromosom X. Kromosom Y hanya dimiliki oleh laki-laki. Sekarang kita akan mempelajari tentang pembelahan mitosis ya. Tadi yang ada? Pembelahan tidak langsung. Yang ada tahapan-tahapannya. Ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Perbedaannya apa aja? Kalau pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh seperti kulit, ginjal, jantung, paru-paru, organ tubuh semuanya itu terjadi pembelahan mitosis. Kalau pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin, kayak apa? Kayak testis, ya kan? Kayak ovarium, nanti menghasilkan sperma dan ovum di sel kelamin atau sel gamet. Pembelahan mitosis terjadi 1 kali, sedangkan pembelahan meiosis 2 kali. Terus berikutnya adalah sifat sel anaknya. Kalau pembelahan mitosis, sifat sel anaknya identik dengan sel induknya. Kalau misalnya induknya 2N diploid, anaknya pun 2N diploid. Kalau induknya 1N haploid, anaknya pun 1N haploid. Sedangkan kalau pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang mengurangi atau mereduksi jumlah dari kromosom induknya. Jadi jumlah sel anaknya itu setengah dari sel induknya. Misalnya jumlah sel induknya 2N atau diploid, anaknya nanti adalah 1N atau haploid. Ya, itu nanti kita pelajari lagi. Jadi perbedaannya antara mitosis dan meiosis itu ya. Nih, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ada fase-fasenya. Ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini hanya 1 kali. Nanti kita bedakan dengan meiosis ya, yang dua kali. Interfase di mana dikatakan sebagai fase istirahat, tapi sebenarnya tidak istirahat. Sel mempersiapkan diri untuk ke pembelahan. Ya teman-teman ya, di interfase ini selnya. Terus masuk fase yang berikutnya yaitu profase. Profase ini di mana nanti kromatin akan menjadi kromosom. Ini yang kayak pita-pita warna kuning, warna biru, itu adalah kromosom ya teman-teman ya. Ya, kromosom. Kromatin menjadi kromosom. Terus nanti benang-benang spindle ke kutub masing-masing. Ya, terus nanti terbentuk benang-benang spindle. Yaitu profase. Berikutnya adalah metafase. Metafase ini di mana kromosom berjejer di tengah-tengah di bidang ekuator. Itu yang kuning biru berjejer di tengah-tengah ya, bidang ekuator. Di tengah-tengah rapi ya, itu fasenya metafase. Terus berikutnya anafase. Anafase ini kromosomnya membelah. Nanti ada yang ke kutub yang atas, ada yang ke kutub yang bawah. Kamu ini saya analogikan sebagai cakwe. Kamu tahu cakwe makanan yang bisa kamu belah.
Ya tengahnya ya, nanti ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi bentuk kromosom itu kayak cakwe lah. Kamu bayangkan seperti makanan cakwe yang 1000-an itu. Nanti dia ketarik ke atas sama ke bawah. Itu fase anafase. Kromosom membelah dan menuju ke kutub masing-masing yang berlawanan. Anafase. Terus di telofase ini udah mulai terbelah. Ya, si sitoplasmanya membelah, terus nanti akhirnya memisah. Itu fase telofase. Jadi tahapannya itu ya, ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Ada berapa anak yang dihasilkan? Ada 2. Prosesnya 1 kali pembelahannya. Bisa dilihat jumlah sel anaknya itu adalah sama-sama sel induknya. Di profase ada 4 jumlah kromosomnya, ya kan? Yang biru 2, yang kuning 2. Itu sel induknya ya, ada 4 kromosomnya. Sel anaknya kita lihat di telofase. Di masing-masing selnya atas sama bawah itu, yang atas memiliki 4 kromosom. Yang biru 2, yang kuning 2, ya kan? Jadi itu adalah disebutnya adalah identik. Sel anak sama dengan sel induknya jumlahnya. Induknya diploid, anaknya diploid. Induknya haploid, anaknya haploid. Jumlah kromosomnya juga sama. Induknya ada 4, anaknya pun ada 4. Ya. Itu jadi tahapannya. Nih, berikutnya adalah fase pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terdiri atas sama seperti mitosis, tapi bedanya dia adalah terjadi 2 kali. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Pertama-tama sama, didahului oleh interfase, ya, interfase. Terus masuk ke profase. Di sini ada profasenya itu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kalau tadi mitosis sama kan ya interfase, tapi nggak ada satunya. Profase, anafase, profase, metafase, anafase, telofase. Kalau yang mitosis, kalau meiosis ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Terus masuk ke meiosis yang kedua. Berarti profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ya. Intinya mirip-mirip. Misalnya profase benang-benang spindel terbentuk, ya kan? Terus metafase itu berjejer di tengah-tengah. Anafase ketarik ke kutub masing-masing. Telofase jadi 2. Ya, kayak gitu. Sama intinya. Tapi sini ada perbedaannya. Karena dia 2 kali, jadi jumlah sel anaknya itu ada 2 apa ada 4? Ini ada 4. Yang tulisannya datur sel. Ya, sel anak. Itu 4 sel anak. Nah, tadi Miss Eka bilang meiosis itu adalah pengurangan jumlah kromosom. Jadi kalau misalnya sel induknya ada 4, anaknya kira-kira ada berapa sel anaknya? Jumlah kromosomnya ada 2. Bisa dilihat di sini ya. Yang profase ada 4. 4 kromosomnya, merah 2, biru 2. Sedangkan sel anak, lihat satu lingkarannya, itu anaknya ada 2 kromosom, merah 1, biru 1. Ya, jadi itu adalah pengurangan jumlah kromosom. Gitu. Jadi sekian dulu teman-teman materi kita tentang pembelahan sel. Materi berikutnya kita akan masuk tentang organ-organ sistem reproduksi, fertilisasi, menstruasi, sampai ke penyakitnya. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum.